Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran SPDP untuk tema 2 subtema 3. Tak terasa ya. Nah, kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang kedua, melalui pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Yang ketiga, melalui teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan dua macam teknik pewarnaan. Dan yang keempat adalah dengan menyelesaikan sketsa menjadi gambar cerita, siswa mampu menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Ya, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembelajaran mengenai gambar cerita. Gambar cerita tentunya sudah tidak asing lagi bagi kamu karena di tema 1, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 kita belajar tentang gambar cerita ya. Nah, kita lihat semuanya, buka di halaman 97. Di sini ada gambar cuplikan dari buku cerita yang judulnya Todi dan Semut. Nah, inti ceritanya ini adalah mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerumuni Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Gambar yang sesuainya adalah gambar ini ya, seperti itu. Kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Nah, gambar cerita ini banyak kita temui di buku-buku cerita bergambar dan komik. Kita lihat di sini ya, di halaman 98. Ya, sudah dibuka belum? Kita sama-sama buka ya, 98. Nah, ada gambar cerita. 1. Kadiko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium yang ini. Kemudian Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Lalu yang ketiga, Kadiko melihat ikannya di lantai. Kadiko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Lalu yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan," katanya, kata adiknya Diko ya, yaitu Bobby. "Ikan memang hidup di air, Bobby." Diceritakan seperti itu, ada 4 gambar berurutan membentuk suatu cerita. Nah, sekarang ayo berlatih, ada di halaman 99. Pilih satu tema untuk membuat gambar cerita. Kamu bisa ingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau boleh juga ngambil beberapa contoh tema berikut. Boleh dipilih di sini. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. Dan 3. Aku merawat kesehatan pernapasan ya. Itu boleh dipilih dari 3 itu. Jadi di sini menulis tema dari pengalaman yang paling berkesan. Nah, sekarang kita buka halaman 99. Nah, kamu kan sudah lihat tadi contoh karya gambar cerita. Ciri-ciri karya gambar cerita tadi apa ya ciri-cirinya? Yang pertama, memuat gambar lebih banyak dari teks cerita. Jadi kalau gambar cerita, gambarnya lebih banyak daripada teksnya. Ingat, gambarnya lebih banyak daripada teksnya. Ya. Dan yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Lihat yang tadi gambar Bobby dan Diko ya, yang mengenai ikan, itu menceritakan urutan peristiwa mulai dari Diko memasukkan ikannya ke dalam akuarium sampai kemudian
si ikan itu diletakkan di lantai oleh adiknya Bobby karena takut ikannya kedinginan. Kemudian oleh Diko dimasukkan kembali ke akuarium. Itu urutan peristiwa. Nah, saat membuat gambar cerita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Ini juga sudah pernah di tema 1. Jadi ibu hanya mengingatkan kembali saja ya. Ada berapa teknik untuk pewarna ya? Untuk itu ada teknik basah dan teknik kering ya, alat dan bahannya. Jadi kamu tentukan dulu mau teknik basah atau teknik kering gitu, baru disiapkan alat dan bahannya sesuai dengan teknik yang dipilih. Yang kedua adalah setelah mempersiapkan bahan dan alat, yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya kita buat lebih dari 1, jadi nanti yang paling bagus yang kita pilih ya. Dan yang ketiga, setelah membuat sketsa baru menyempurnakan gambar. Dari tadi kan sudah membuat beberapa sketsa, dipilih satu gambar yang paling bagus, kemudian disempurnakan dengan cara menghapus garis-garis yang nggak perlu atau juga menambah garis atau coretan yang dirasa perlu supaya gambarnya lebih bagus dan lebih hidup. Nah, kalau sudah, lalu diwarnai dengan baik. Iya. Nah, tugasnya adalah ayo berkarya halaman 101 ya. Kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan. Buatlah kelompok bersama 5-6 orang temanmu. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan gitu ya. Tapi karena kita masih daring, jadi silahkan mengerjakan ini tidak usah berkelompok tapi sendiri saja. Poster yang sederhana, jangan lupa melaksanakan langkah-langkah yang tadi sudah ibu sebutkan ya, mulai dari persiapan bahan dan alat, membuat sketsa, dan yang terakhir adalah menyempurnakan gambar. Iya, terima kasih. Nah, ini lihat contohnya ya. Ini contoh posternya yang sudah jadi. Jadi kamu bisa memilih contoh poster tentang kesehatan ya dari tugas yang tadi. Nah, ini contohnya yang ini, dan ini juga salah satu contoh poster tentang kesehatan pernapasan. Nah, kalau posternya tadi sudah dibuat, akan kita warnai supaya lebih bagus. Nah, coba ingat-ingat kembali, ada beberapa macam pewarnaan. Ada pewarnaan basah dan ada pewarnaan kering. Kalau teknik basah, ingat, berarti alat mewarnainya harus diencerkan terlebih dahulu. Misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sementara kebalikannya, kalau teknik pewarnaan kering, ini tidak memerlukan pengencer. Jadi langsung digunakan ya, seperti pensil warna, krayon, dan oil pastel ya. Ini tidak perlu diencerkan terlebih dahulu, langsung saja digunakan. Nah, kita lihat contohnya ini, ada gambar yang sebelah kiri ini yang belum diwarnai dan yang sebelah kanan adalah yang sudah diwarnai ya. Nah, ini tentunya terlihat sekali perbedaannya. Saat yang belum diwarnai ini masih polos, sementara yang sudah diwarnai ini lebih berwarna ya. Nah, kita lanjutkan ini berikutnya ini ya. Nah, seperti ini, yang sebelah kiri ini adalah yang belum diwarnai, sebelah kanan yang sudah diwarnai. Kita lihat ya, coba ini tuh cerita tentang apa sih? Nah, ini, oh ini ada 2 orang anak ya. Yang lain sudah mengerjakan tugas, ini sedang dikumpulkan. Anak ini tidak mau menyelesaikan tugasnya, dia malah main mobil-mobilan ya, begitu ya ceritanya. Kemudian yang ini, iya, dia tidak menyelesaikan, orang lain mau mengerjakan, dia tidak mengerjakan. Yang ke ini, orang lain sudah mendapatkan nilai, hasilnya bagus, ini malah panik karena dia belum mengerjakan. Nah, akhirnya dia mengerjakan bersama-sama. Ini yang sebelah kiri adalah yang belum diwarnai, sebelah kanan sudah diwarnai. Lebih bagus bukan? Ya. Nah, ini
Kenapa bisa begitu? Nah, ini kita ceritakan gambar yang tadi, yaitu akibat tidak bekerja sama. Nih ya, ada di halaman 115 sampai 116 ya. Di buku gambarnya lebih jelas ya. Nah, kita lihat. Jaka dan Rudi diberi gambar yang harus diwarnai bersama-sama. Jaka ini mulai mewarnai gambar, tapi Rudi malah main-main ya. Yang ketiga, teman-teman lain masih selesai mewarnai, yang ini tidak selesai gitu. Jadi Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar kita belum selesai diwarnai. Ya Rudi, ayo kita selesaikan. Nah, itu jadi gambar cerita yang sudah jadi ini dari menceritakan suatu urutan peristiwa ya. Jadi di sini ada urutan peristiwa dan juga jelas ciri-ciri gambar cerita bahwa gambarnya lebih banyak daripada teks bacaannya. Ya. Jadi tadi sudah menggambar duluan, lalu setelah gambarnya selesai baru ditambahkan teks-teks bacaannya ya. Iya. Demikian saja pembahasan dari Ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.